Apakah boleh seorang salafi turut serta dalam pesta demokrasi? Karena ada oknum Ustadz Salafi mengatakan jika kita golput, maka kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Naudzubillah. Kebalik ya. Justru kalau kita ikut andil di dalam cara pemilihan yang tidak syar'i, itu yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak. Bukan malah ketika golput nanti dipertanyakan sama Allah. Enggak, itu yang sudah benar. Kenapa demikian? Karena memilih pemimpin itu ada dua caranya. Yang satu syar'i, yang satu tidak syar'i. Yang syar'i adalah, yaitu yang pertama dengan cara istikhlaf. Pemimpin yang sudah ada menunjuk pemimpin setelahnya. Atau yang dikenal dengan istilah waliyul ahad, putra mahkota. Itu syar'i. Seperti sistem yang ada di mana? Arab Saudi. Itu sistem yang syar'i. Kemudian yang kedua, cara yang syariah adalah dengan musyawarah. Yakni pemimpin menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah menentukan siapa pemimpin di antara mereka. Kalau yang pertama tadi seperti cara siapa? Kalau sahabat Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Kalau cara yang kedua seperti caranya siapa? Umar menunjuk 6 orang Dewan Syuro. Kemudian terpilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu cara yang syar'i. Kalau cara yang syar'i, ya kita ikut andil, kita support, kita dukung. Ya kalau kita masuk di dalam situ boleh. Tapi kalau yang kedua, yaitu yang tidak syar'i, adalah seseorang berusaha untuk mendapatkan kepemimpinan. Padahal Nabi melarang, la tas'alu al-imarah. Jangan kalian mencari, meminta ya menjadi pemimpin. Nah, ini ada orang-orang yang memang ingin untuk menjadi pemimpin, akhirnya dengan ya memprofilkan dirinya seakan-akan dia baik, memprofilkan kebaikan-kebaikannya, atau yang dikenal dengan istilah sekarang pencitraan. Bahkan pencitraannya ini sampai rela menggadaikan akidah, rela kampanye ke orang-orang kafir, ya berjanji kepada mereka nanti kayak saya mudahkan pembangunan gereja, ya kan rela ikut kekufuran-kekufuran mereka demi untuk mendapatkan apa? Suara. Iya, demi untuk mendapatkan suara. Nggak mungkin jamaah ada orang yang tegak, lurus akidahnya, manhajnya, kemudian masuk ke politik masih mempertahankan kesalafiahannya, babak belur deh. Betul sok-sokan mau kenceng gitu ta. Ya kan, caleg gitu, sok-sokan kenceng, salafi, di atas tauhid, anti kesyirikan, kampanye nih ngono. Anti syirik, anti bid'ah. Hah? Ono sing milih? Ada. Iya. Terus gimana caranya? Ya sudah, berkamuflase dia. Nyaru jadi ahli bid'ah pisan. Untuk meraih apanya? Meraih suaranya. Karena mayoritas apa? Ahli bid'ah. Iya, pamane salafi wis sithik gak melok milih pisan. Salafi sudah sedikit jumlahnya, minoritas, akeh sing golput. Iya, terus sok-sokan mau jadi salafi yang tegak, nggak mungkin. Ya pasti dia akan merubah manhajnya, merubah akidahnya itu. Nah, ini sudah cara yang nggak benar. Bagaimana kemudian kita support cara-cara seperti ini? Bagaimana kita mensupport cara-cara seperti ini? Sama seperti misalnya kalau ada kudeta ya, ada kudeta militer misalnya. Ada orang ini punya kekuatan militer, memberontak kepada presiden. Ingin menggulingkan presiden supaya dia yang menjadi penguasa. Kalau ada yang seperti itu, antum ikutan nggak? Hah? Kenapa nggak ikutan? Karena caranya nggak syar'i kan? Caranya nggak syar'i. Antum nggak akan ikutan. Nah sama pemilu juga upaya untuk menggulingkan pemimpin yang sudah apa? Pemimpin yang sudah ada. Tapi bukan dengan senjata. Dengan apa? Pakai paku. Menggulingkannya pakai paku, sama saja ya, untuk mengganti pemimpin yang sudah ada. Padahal di dalam Islam seorang pemimpin sepanjang dia muslim bagaimanapun kefasikannya tidak boleh dilengserkan. Dia baru boleh dilengserkan apabila illa antarau kufron bawah, kalau kalian mendapati ada kekufuran yang nyata, itu baru dilengserkan. Tapi kan sistemnya memang 5 tahun ganti Ustadz. Ya itu memang karena sistemnya bukan sistem dari Islam. Ya sistemnya itu berdasarkan suara terbanyak. Padahal mayoritas manusia itu
Orang yang taat kepada Allah atau orang yang buruk? Fasik. Ya kan? Mayoritas manusia itu di atas kefasikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid, "Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun." Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, tapi mayoritas mereka fasiqun, mayoritas mereka fasik. Ya, maka ahlu sunnah sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah, minas siyasatil an tarkus siyasah. Di antara politik ahlu sunnah sekarang, karena kita tahu politik di negeri kita tidak syar'i, maka politik ahlu sunnah, politik salafi adalah meninggalkan politik itu sendiri. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, kita berikan ketaatan, kita berikan baiat kepada pemimpin tersebut, sepanjang dia muslim dan sepanjang perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, adapun fatwa ulama ya yang membolehkan memilih ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya apabila ada dua calon, yang satu jelas-jelas dia ini programnya, kampanyenya adalah memerangi Islam. Dia orang yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang satu tidak seperti itu. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, ya para ulama membolehkan hanya sebatas itu saja. Ya, hanya sebatas itu saja. Seperti kalau nggak salah kita dengar di Belanda ya. Di Belanda itu ada salah satu calon pemimpin mereka itu namanya Geert Wilders. Ya, Geert Wilders ini terkenal sepak terjangnya ini memang membenci Islam, anti-Islam. Dulu